yang berbahagia, bulan ini bulan lahirnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nyambung ke Adam, jadi turunan dari Ismail. Nabi yang berhasil mencetak keluarga itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri pertama Siti Hajar, punya anak Ismail. Istri yang kedua Saroh, Siti Saroh, punya anak Ishak. Jadi Nabi dan Rasul Ishak punya anak Yakub. Jadi Nabi dan Rasul punya anak Daud. Jadi Nabi dan Rasul itu punya anak Yusuf. Jadi Nabi dan Rasul. Dari Ismail itu lahirlah Nabi Muhammad SAW dari turunan Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu turunannya dari Siti Hajar, punya anak Ismail. Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manab bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bidir bin Malik bin Nador bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tareh bin Nahur bin Syaruk bin Ra'u bin Baleh bin Aibar bin Saleh bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Maktul Saleh bin Idris alaihissalam bin Yarod bin Mahlail bin Kainan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Jadi nyambung-nyambung ke Adam juga. Jadi ketika orang-orang dari Ishak, dari Yakub, itu kan dari Yakub itu lahirlah Yusuf, salah satunya Yahuda. Jadi Yusuf punya saudara namanya Yahuda. Kelompok-kelompok Yahuda itu timbul ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, ditentang. Seharusnya yang jadi Nabi terakhir itu dari keluarga Ishak, dari Yahuda itu, bukan dari turunan Ismail. Karena turunan Ismail itu turunan biasa, turunan Yahuda itu konglomerat. Maksudnya Bani Israel itu, Bani adalah keturunan Israel, Yakub. Jadi Bani Israel itu keluarga Nabi Yakub. Israel itu Yakub, Bani Israel. Nah, jadi harusnya yang menjadi Nabi terakhir itu turunan Bani Israel, bukan turunan Quraisy. Kalau Ismail turunan Quraisy. Makanya Yahudi menentang dengan keadaan Rasul Muhammad SAW. Dan yang pantas, makanya kalau ada orang pantas jadi DKI mah iya, nah, turunan karena itu. Pantas-pantasan ya makanya. Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nabi Ibrahim berhasil mencetak keluarga itu, turunannya itu dari Nabi dan Rasul. Nah, yang jadi pejabat dari mulai Nabi Daud kan, Nabi Daud, Nabi Yusuf, itu kan jadi Nabi dan Rasul
dan pejabat. Nah, ini menandakan bahwa jadi pejabat itu boleh-boleh saja, gitu ya, tidak haram. Cuma dulu kan di zaman kita ini, zaman Pak Harto, kiai nggak boleh berpolitik, Ustaz nggak boleh berpolitik, diam aja. Ya kacau kan itu namanya undang-undang. Yang bikin undang-undang kan orang tukang mabuk, orang judi, ya, itu kan otomatis kan dengan kepentingan sendiri. Harusnya yang dewan itu dikuasai oleh orang-orang muslim beneran. Ya, lurah dapat uang banyak, keluarin uang banyak dapat jadi lurah, keluarin uang banyak dapat jadi dewan. Ya, kualitas kuantitasnya tidak ada. Ya sudah, sedangkan yang menentukan bikin undang-undang kan dewan. Nah, kenapa Allah mengutus Rasul Muhammad SAW? Karena untuk mengatur syariat. Allah kan membuat undang-undang, yang melakukan undang-undang itu adalah Rasul Muhammad SAW. Contoh, kata Allah, sholatlah, aqimis sholat, dirikanlah olehmu sholat. Ini bagaimana caranya sholat? Saya sudah mutus tah Muhammad, ya, bahasa kasar tah Muhammad. Terus bagaimana? Ya coba lihat aja Muhammad. Udah, para sahabat, kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Nah, sholat itu ada takbirnya, Allahu Akbar, muqtadatul takbir, ada salamnya, ada bacaan-bacaannya. Itu kan Allah tidak menerangkan, hanya kamulah dirikan sholat. Nah, untuk prakteknya itu Allah mengutus Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mana jadi syariat? Allah ciptakan dunia dan isinya, semuanya untuk kamu. Ya, kalau nggak ada aturan, Allah ciptakan dunia dan isinya untuk kamu, rebutan, ya kan? Akan kekacauan yang ada karena tidak ada aturan. Benar. Katanya ini dunia milik Allah semuanya. Ada pohon kelapa diambil, ada pohon mangga diambil. Kenapa sih milik Allah? Ya memang milik Allah. Mendingan kelapa, cewek orang di bawah. Kenapa? Ciptaan Allah. Ya, kacau nggak? Kacau. Nah, ini memang milik Allah, semuanya milik Allah. Tapi Allah mengutus seorang Rasul, ada aturan. Pengoperan milik, ada baik. Nah, saya ini kebun ini pengen dimiliki, hanya cepet. Berapa itu kebun? 100 juta. Nah, uangnya, ini kebunnya. Baik, itu jual beli. Memiliki dat dan manfaatnya. Itu paling hebat, itu baik, jual beli. Maksudnya kalau jual beli itu datan wa manfaatnya, dat dan manfaatnya dimiliki. Oh, pengen mobil nih 100 juta mobilnya. Nah, itu mukobalah itu sain bisain. Jadi ada imbal baliknya. Asal transaksi jual beli kan dulu orang bawa beras, yang satu bawa singkong, tuker dulu kan gitu, ya. Nah, ada negara merdekalah Indonesia, bikin kertas disempel oleh Bank BI, jadi laku. Ya, kalau bawa kertas beli ke warung kertas bikinan kita ya gak laku. Jadi rupiah, jadi dolar. Maka dengan dolar ini mewakili, dengan rupiah ini mewakili. Pengen apa? Pengen baju pakai duit. Dulu kan asalnya jual beli kan, pengen baju bawa beras, tuker gitu. Namanya mukobal saya bisa tuker dulu gitu. Transaksi. Nah, ini kelapa siapa? Oh, kelapa saya pengen beli nih 10.000. Ini uang 10.000, kelapanya. Itu namanya kepemilikan, diatur oleh Islam. Fa ahalallahul bai'ah. Allah halalkan jual beli. Kita tidak sanggup memiliki dan manfaatnya, tapi pengen ini manfaatnya. Saya butuh mobil nih,
Mau pulang kampung 1 minggu, beli mahal 100 juta. Udah, saya butuh mobil, manfaatnya 1 minggu. Berapa? 2 juta. Nah, kasih uang. Itu namanya ijaroh, sewa menyewa. Tujuannya kan mobil dipakai, kan? Ada manfaatnya. Nah, ketika nyewa itu harus takyin. Sering saya sampaikan, takyinus syiri wa takyinul waqt. Kalau di dalam sewa menyewa itu disarankan tentu waktu dan tentu nilai. Saya nyewa mobil, Mas nih, Mas saya nyewa mobil berapa hari? 7 hari, 3 hari, 4 hari, harus takyinul waqt, tentu waktunya. Berapa harinya? Takyinus syiri, nilainya harus tentu. Berapa Mas? 1 juta, 2 juta, harus tentu. Adapun pembayarannya mau langsung 2 juta sekaligus, mau sebagian dulu nanti setelah selesai, atau mau nanti semuanya, itu terserah, negosiasi akadnya itu. Yang penting nilainya. Jangan karena sama saudara, Mas nyewa mobil berapa? Nah berapa aja gampang, jangan. Itu ada gorornya, itu kan? Ternyata mahal tuh. Mendingan ke orang lain, mahal amat tuh kan? Jadi kayak jangan, harus takyin, harus tentu berapa. Namanya sewa, ijarah, diatur oleh Islam. Nah, itu tujuannya. Cuma orang nyewa mobil nggak boleh dijual lagi karena miliknya apanya? Manfaatnya. Sama dengan rumah, kontrak rumah, kontrak rumah 1 tahun 10 juta, nggak boleh rumahnya dijual karena kita milik manfaat, kecuali dioper milik, dioper manfaat, bukan milik, dioper manfaat. Kita nyewa rumah nih 1 tahun, baru diisi 1 bulan, duh nggak betah nih, oper aja ke yang lain, monggo, tapi hanya 11 bulan sisanya. Nah ini kamu sewa lagi ya, sok selama 11 bulan, namanya oper manfaat, bukan datnya. Selama masih berapa yang kita di waktu yang dikontrak. Tapi pernah saya sampaikan dulu, yang bisa dikontrak itu yang manfaatnya laisa bidawam, manfaatnya tidak abadi. Adapun manfaatnya yang bidawam, yang abadi, tidak boleh diijaroh, dikontrak. Mana? Perempuan nggak boleh kontrak perempuan. Kita kerja di Surabaya kontrak 10 hari. Kita kerja di Bandung kontrak 10 hari. Enak tuh kontrak terus. Nggak boleh. Karena perempuan ada manfaatnya, tapi manfaatnya dawam, abadi. Nggak boleh kontrak. Harus melalui nikah. Karena tadi syaratnya sewa itu harus takyinul waqt, tentu waktu. Sedangkan nikah tidak boleh pakai waktu, kan itu pertentangan, ta'arud namanya. Gak boleh nikah, saya nikah kamu 1 tahun, gak boleh. Gak boleh dibatasi, walaupun secara akal tidak mungkin. Saya nikah kamu selama 1000 tahun, kan gak mungkin 1000 tahun umur, tetap tidak sah. Saya nikah kamu, selesai, besok cerai, gak ada masalah. Ya, kan pertentangan nih. Ijarah sewa menyewa harus tentu waktunya, ditentukan. Sedangkan nikah itu tidak boleh ada waktu, berarti ta'arud, berlawanan. Makanya tidak boleh perempuan itu dikontrak walaupun ada manfaatnya. Ya harus melalui akad nikah. Namanya kalau orang mahasiswa itu mengatakan kawin kontrak itu nikah mut'ah. Bahasa mahasiswa kan masih suka ada sekarang, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Keren Bang, kawin kontrak. Itu nggak boleh. Nah, memang pernah dulu di apa zaman Rasul dihalalkan ketika para sahabat sering berperang. Perang kan meninggalkan istri, perang dari tempat ke tempat ke tempat, itu boleh. Dulu nikah mut'ah itu boleh, tapi sekarang sudah dilarang. Sama dengan Homer. Dulu Homer itu halal kok. Halal. Ya, bebas dihalalkan dulu.
Ketika orang mau jadi imam, minum dulu. Kan bacaan saya salah kuliah muter-muter terus. Ya orang mabok. Akhirnya turun ayat lagi. Haram minum khamr ketika mau sholat. Berarti nggak sholat nggak apa-apa. Kalau tadinya kan halal mau sholat enggak kan ya. Setelah terjadi zaman sahabat yang baca kuliah itu ya, maaf muter nggak jadi. Allah turunkan ayat haram minum khamr kalau mau sholat. Berarti kalau tidak mau sholat masih boleh. Ternyata mana fitnah dan madornya, manfaat dan madaratnya lebih besar madaratnya khamr itu. Gara-gara khamr jadi zina, gara-gara khamr jadi pembunuhan. Wa manafi'ul linnas itu. Maka Allah turunkan khamr itu haram abadi. Mau sholat mau tidak haram. Nah ayat yang terakhir yang berlaku. Ayat yang kedua sudah tidak berlaku, yang pertama sudah tidak berlaku. Namanya dinasah. Minum khamr kan dihalalkan dulu di jalan. Nikah putak dulu dihalalkan. Karena enggak. Jangan terus berlanjut kan. Hukum itu namanya alokmu ya dulu ma'ilati wujud dan awadaman. Hukum itu berputar dengan alasan dan ilahnya. Sewa, nggak punya duit nih, memberanikan diri, mas, saya perlu mobil nih, mau kondangan, ya mau pakai, nah, nggak pakai apa-apa, itu namanya aria, pinjam nggak pakai iwan, karena pinjam nggak pakai iwan, ketika ada kerusakan tanggung jawab si peminjam, ketika nyewa karena ada iwan, ketika ada kerusakan tanggung jawab yang punya mobil. Karena tadinya udah pakai iwan, ya, nyewa mobil 2 juta, bannya meletus, tanggung jawabnya punya mobil, beli ban 2 juta, ya udah yang tadi beliin, bukan tanggung jawab penyewa, ya. Tapi kalau kita pinjam karena pinjam nggak pakai duit, jedot tuh apanya, bannya, kita yang ganti, namanya aria, ya, pinjam meminjam, nah itu namanya aria. Ada persyaratan tata cara aria pinjam meminjam ya. Jadi kalau meminjam itu si yang meminjam harusnya lebih baik mengembalikannya. Kita pinjam mobil, kembalinya udah dicuci, udah dibeli bensin. Jangan pinjam mobil dikembalikannya kotor, bensinnya kosong. Mas saya punya duit 1 juta mas, kasih 1 juta. Nanti saya itu ngasihnya lebihin, mas ini 1.200.000 gitu. Harusnya dari si peminjam. Jadi harus lebih baik. Sama dengan kita jawab Assalamualaikum. Nah itu kan mendoakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambahan. Ada tambahnya warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jangan semuanya dibohong. Oh, habis tadi. Harusnya menjawab itu lebih seperti meminjam kita lebih baik. Pinjam baju, pulangkan sudah diistrika, baru dikembalikan. Nih, aturan. Itu namanya aria. Oh, mas, ini mas nih dikasih. Nah, namanya itu hibah. Hibah itu memberi. Karena kalau aria meminjam kan manfaatnya. Kalau hibah mirip dengan baik. Cuma kalau baik itu ada kembali iwan, kalau hadiah nggak ada. Ya, hadiah halal ya halal. Kita beri kopi kapal api 1.000, kan ada buktinya kapal apinya. Kita beri kapal api 1.000. Dibuka ada hadiah mobil. Nah, mobil itu namanya
hadiah. Nggak pakai iwan, hadiah namanya. Kalau nggak pakai iwan namanya hadiah. Kalau transaksi tujuan dunia itu namanya hadiah. Kenapa sih kapal api ngasih hadiah? Mobil supaya orang banyak beli. Kan tujuannya dunia. Tapi kalau memberi tujuannya akhirat, itu namanya sedekah. Ya, memberikan ke masjid nih. Nah, kok memberi tujuannya apa? Akhirat kok, supaya ini sedekah. Itu namanya sedekah. Ya. Kalau pengen lama, ya jariyah, sebut sedekah jariyah. Tapi ada aturannya sedekah jariyah. Harus yang kira-kira abadi. Kalau seperti Samangka ini bukan sedekah jariyah, sedekah saja. Kenapa? Karena dibakar habis. Yang sedekah jariyah itu yang abadi. Sekalian aja, kemarin jamaah tuh takut Umi belum ngasih tahu, yang di Alijat itu kan masjid diperluas tuh. Udah 1 bulan lebih lah, 1 bulan 2 minggu, jadi 7 kali 20 maksudnya diperbesar. Saya dagangkan gentengnya tuh sebelum saya telepon pejabat, kan butuh genteng 8.000. Maaf kalau saya telepon 1 orang dan udah pasti langsung banyak ya, rontok menunggu. Tapi saya ingat jamaah haji bukan takut, jadi kalau mau untuk menyumbang, nah karena ya nggak besar. Saya anggap genteng itu kan harganya 1.750, jadi anggaplah 2.000. Jadi alhamdulillah jamaah tuh jangan malu-malu, ada yang 2 genteng, ada yang 5 genteng, kan jadi ke bawah tuh, jadi sedekah jariyah tuh kan. Kata saya asal yang penting jangan setengah genteng, nggak kepake. Ya kan setengah genteng kan mau kepake bagaimana? Jangan 1.000 lah, 2.000 kan 1 genteng. Ternyata antusiasi ibu-ibu itu jamaahnya. Jadi caranya ini nanti sini saya ngajak berbuat baik. Kalau yang lain sudah sih, karena kemarin kita nggak ngaji ya. Nah ini diisi 10.000 5 genteng, ya kan? Maksudnya menjaring seperti itu. Kalau saya telepon bupati aja atau dewan atau pengusaha, udah langsung saya kirim. Tapi jamaah nggak kebagian. Yang ini kan kecil gitu kan, kecil. Ada yang 10.000 5 genteng, ya, 10.000 5 genteng, 20.000 10 genteng, ya. Jadi bisa dijangkau, jangan malu, yang penting ikhlasnya, gitu kan. Kalian kalau ke ibu-ibu kan bisa ya, ibu-ibu jamaah pengajian, nanti ibu-ibu pengajian Umi, ya, yang grup-grup mana aja, jangan malu-malu. 10.000 genteng itu namanya sedekah jariyah, ngalir terus ya. Tapi kalau segenteng punya lagi itu yang gimana aja, jika hujan gini ya genteng 1 namanya. Jangan 1 lah, 1 kalau 1 kalau niuhan kau pasti kehujanan. Nih yang bukan apa nanti, kalau kurang ada di mobil, jangan malu. 10.000 5 genteng, itu aja. 20.000 10 genteng, nggak harus sekarang ya. Nanti sekalian Rabu Kliwon ke sana ya. Rabu Kliwon berapa tuh? Mungkin sebelum ngaji bulanan ya. Rabu Kliwon dulu di Alijat ya. Rabu Kliwon di Alijat. Tadi malam itu saya ngobrol sama profesor. Hasil riset
17 tahun kumpulan 72 profesor meneliti pengobatan. Jadi pengobatan hasil gabungan dengan doa. Jadi bahasanya obat 1000 doa. Dicoba yang diabetes, yang darah tinggi, segala penyakit sudah berhasil. Yang diabetes yang tadinya 800 jadi 300 turun. Yang nggak melihat jadi melihat. Ya. Itu bukan sembarangan. Secara medis itu ya profesor, tapi tidak digeningkan di Indonesia karena kalau digeningkan itu ya rumah sakit bangkrut. Oh, nggak harus dirawat penyakit diabetes segala macam. Ini hasil meneliti 72 profesor, bukan satu profesor. Non obat non kimia bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Dibantu dengan doa, istilahnya di obat 1000 doa. Bukan hanya doa saja, tapi ini hasil karya Profesor 17 tahun. Profesor dari Surabaya meneliti sampai ini kalau digemingkan itu ke Indonesia luar biasa. Kemudian dicoba yang diabetes dan matanya itu bisa. Yang darah tinggi itu ada Karangjati yang sudah jalannya ini Haji Omar ya, biar sekarbuan nanti ada itu udah kalau berdiri sakit sekarang mah lincah itu habis satu botol. Nah ini. Tapi ini tidak dijual belikan, ya, tidak dijual belikan. Ini doa 1000 obat, bahasanya obat 1000 doa non kimia. Ya, itu hasil dari penelitian 17 tahun profesor. Itu sudah diuji. Tapi kalau minum ini dokter minum obat dokter diberhentikan, jangan minum obat dokter dulu. Ini udah sampai ke luar-luar daerah, tapi sistemnya kita orang-orang yang ngaji, karena ini kalau dibumikan jadi mahal. Diabetes, dokter itu bisnis. Kan aturan kalau berobat ini ya, dokter itu misalnya datang anak kasih obat tuh nomor 1, nomor 2, nomor 5 dulu, nomor 5, nomor 4. Kalau nggak sembuh baru nomor 3, nggak sembuh baru nomor 1. Lah dokter sekarang mah kasih nomor 1 langsung supaya berobat ke sana langsung sembuh. Kan jadi banyak pasiennya. Karena oleh dokter ini dikasih obat nomor 1, datang ke dokter yang lagi dikasih nomor 5, ya nggak sembuh. Karena kerjaannya nomor 1. Nanti kalau ada yang minat ini, punya kita darah tinggi, punya diabetes, alat vital nggak hidup, nggak punya anak, nanti diminumnya sebelum makan 1 sendok, sebelum tidur 1 sendok. Kalau parah diabetes darah tingginya, sebelum makan 2 sendok, sebelum tidur 2 sendok. Tapi harus yakin kepada Allah. Itu bagaimana orang keyakinan. Jadi diabetes yang orang yang sudah tidak melihat minum ini dan keyakinannya kepada Allah, karena yang dominannya itu 1000 doanya. Yang dominannya doanya 1000 doa. Karena keyakinannya itu maka timbul penyembuhannya cepat. Malam kita sama profesor sampai jam 4. Saya pulang ke rumah jam 3 dari
sana Kerawang, pulang ke rumah jam 4 subuh, langsung kuliah subuh. Nggak tidur semalam, kuliah subuh jam 4. Nah, subuh kan jam 4 ya, kuliah subuh ke Transari, langsung ke Al-Hijaj. Tadi siang Muludan sampai asar jam 5 Muludan saya tidur tuh. Jam 5 seger, jadi nggak bisa ngaji di sini. Ini mana nanti saudara kita, tetangga kita yang ada keluhan-keluhan, yakin. Ini kalau diteliti sama medis, ada berapa, karena semua itu sudah ada. Orang profesor kan orang jago, dan bukan satu profesor, 72 profesor yang meneliti ini. Nah itu mah sepintas ya, stres. Bahkan kemarin sudah ada kata yang kena corona, yang kena positif dari karantina, minum ini dilihat negatif. Oh, dibumingkan ini bahaya orang-orang yang jualan itu nanti gitu kan ya, seperti itu. Karena ada yang dominan itu adalah doanya, seribu doa, tapi tetap medisnya itu ada. Jadi perpaduan antara medis dan doa. Dan ini tidak, profesor tidak sembarangan ngasih ini. Karena kita pun bergaining dengan orang yang ma'rifat, orang yang ahli zikir, dan kita. Jadi nggak sembarangan. Ini yang ngaji gitu. Tapi kalau saudara kita yang ini bisa, tapi nggak diperjualbelikan di warung. Bahayanya rumah sakit akan tertutup karena itu nilainya bisnis. Di Arab itu dokter laku. Karena Arab itu kalau ke dokter itu terakhir banget. Baru udah nggak sembuh bantu. Kan kalau Indonesia mah gaya sakit, punya nggak aja dokter. Jadi manja. Enggak, di Arab itu kalau sakit zaitun, sakit yang hitam itu apa? Herbal jadi musodata itu. Enggak, udah mentok baru ke dokter. Makanya banyak nangkringnya di sana sama dokter mah. Cara apa pakai air jam-jam itu kan kita pakai. Ya, itu. Ini enggak ada kimianya. Ya, orang Arab kan sehat-sehat. Coba bayangkan, kambing satu, keduaan habis 1 kali makan. Karena kalau kita bisa kena darah tinggi, si Arab enggak gitu kan. Ya kambing, saya pernah diajak makan sama asisten Arab. Dibakarnya itu dalam tanah ternyata. Jadi dimasukkan ke tanah di dalam tempat bakarnya itu dalam tanah, enak. Kambing si Arab 2 orang, kita mah berapa puluh orang. Wih, makannya itu. Tapi nggak ada disebut darah tinggi. Karena minumnya zaitun. Karena nggak bisa. Ya, si Arab. Pantesan istrinya, yang makannya kambing kuat gitu ya. Nah, itu mah cerita ya. Monggo, ada yang ada nanya masalah agama ya. Monggo. Ustaz, punten izin naros. Dua sih pertarosana. Hiji alhamdulillah tadi sudah dijelaskan di awal terkait tentang bahasanya, kalau bahasa Sunda mah rundayan ya, rundayan kisah baginda Nabi. Nah, yang tadi Pak Ustadz sampaikan kan memang sampai Adnan, sampai Adam ya, sampai Adam. Nah, yang wajibnya itu, yang sohihnya, yang perlu kita tahu itu apa? Yang sering ada di Maulid Diba gitu ya. Kan dari mulai yang tadi Pak Ustadz sampaikan, apakah sampai Adnan apa sampai yang tadi Pak Ustadz sampaikan gitu. Itu yang pertanyaannya yang wajib diketahui lah ya, yang wajib diketahui rundayan ataupun silsilah baginda Nabi. Terus yang kedua, apakah misalkan kesenangan baginda Nabi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, apakah sohih kambing gitu? Kambing
senengan baginda Nabi apakah kambing gitu ya. Soalnya kan kalau di kita ya tadi kambing itu ya ibarat kata banyak penyakitnya lah gitu. Apakah itu sahih gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang jawab takut lupa. Yang harus diketahui itu ya sebenarnya yang wajib mengetahui hanya Nabi Muhammad sama kakeknya sama bibirnya lah minimal 7 turun. 7 turun. Baru sampai ada. Gak wajib kok. Kalau wajib ya hafalinnya susah. Hafal. Ya, yang di debat itu sampai Adnan lah. Iya. Minimal sampai Adnan, syukur-syukur sampai Adnan. Yang wajib aja Nabi Muhammad. Siap. Nanti ditanya siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Enggak ditanya kakeknya Nabi Muhammad? Enggak. Tapi yang ditanya di kuburan itu siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Kalau nggak tahu Nabi Muhammad kebangetan gitu. Nggak harus gitu. Tapi kalau silsilah sampai Adam itu orang-orang tertentu lah. Kalau kita ratiban itu kita bacanya sampai Adam. Jadi membuktikan bahwa akan as-sanad minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Jadi jangan sampai kita mengamalkan sesuatu tetapi tidak ada sanadnya. Lihat seperti yang dibaca hari Rabu, malam Rabu di Alijad itu Ratibul Haddad itu nyambung sanadnya. Jadi nyambung sanadnya kepada Rasul Muhammad SAW. Contoh seperti begini, Al-Imam Abdullah Haddad Syaibul itu bin Alawin Haddad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah ya bin Muhammad Al-Haddad bin Alawi bin Ahmad bin Abu Bakar Syaiban bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Ali Al-Faqih bin Muhammad Marbat bin Ali Qasam Khalid bin Alawi Sohibus Samal bin Muhammad Sohibus Somah bin Ubaidillah Sohibul Aron bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arum bin Muhammad An-Nakib bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Karramallahu wajah Sayyidah Fatimah Sayyidina Muhammad. Makanya kita ngamalin berarti muhammad itu nyambung ke Rasul. Namanya isnad. Enggak boleh kita coba ngamalin apa? Wiridan anu kemana? Ke mbah ini putus nggak boleh. Harus betul-betul nyambung. Itu namanya rutuyan. Kalau ada ngamal itu kan ada rutuyan. Kamu berguru ke siapa? Ke Pak Ade. Saya punya guru siapa? Ke Kiai Anu, terus nyampe ke Rasul. Makanya orang yang tidak berguru maka gurunya setan. Pasairu setan. Harus berguru. Saya ini punya guru, punya guru terus nyambung. Jadi kalau ngamalkan, kamu ngamalin apa? Oh saya ngamalin Ratibul Haddad. Coba nyambungkan. Nyambung terus sampai Rasul. Nah itu disebut sahih apa yang diamalkan. Itu harus seperti itu. Ya, tahu. Perlu juga untuk meyakinkan bahwa itu benar. Benar itu dari Rasul, benar coba. Makanya dalam hadis itu, hadis Sahih Bukhari itu kan sebutnya hadis sahih. Itu pasti sebutkan namanya. An-anu. Qala innamal a'malu binniyat. Enggak satu itu, beberapa puluh dari anu. Ini Mas menerima dari saya. Nanti si Mas sampaikan ke sana, ke sana. Jadi sahih semuanya yang sanadnya itu orang enggak pasif, jadi hadis sahih. Ini nerima dari saya. Ternyata yang ketiganya itu tukang mabok atau ini, jadi dhaif hadisnya. Jadi sahih lil isnad.
Terus yang kedua tadi apa? Kambing. Oh iya, kambing itu semua nabi dan rasul itu pernah mengembala kambing. Ya, kenapa? Karena di kambing itu ada ajaran yang dahsyat. Salah satunya sabar. So kambing bagaimana sih? Rasul pernah pengembala. Itu yang dimaksud bukan makannya, pokoknya Rasul Muhammad pengembala kambing dari Adam. Itu rata-rata nabi dan rasul itu pernah ngamal domba lah bahasanya gitu. Kambing kehidupan. Saya juga waktu pesantren suruh ngamal domba, bukia gitu kan, sapi. Memang ada nilai-nilai tertentu gitu, kambing gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi coba lihat sejarah Nabi Muhammad pengembala kambing, kan gitu kan? Nah, ini kambing. Nah, bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Soleh, Nabi dulu itu rata-rata seperti itu. Karena ada nilai yang harus diuswah, dicontoh. Kalau urusan makannya, ya bagaimana nilai keadaan kita kan? Kalau kiranya nggak jadi madarat kan, darah tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya kembali ke keyakinan. Ada orang Indonesia darah tinggi terus makan daging sama si Arab, nggak apa-apa. Kalau yakin makan gitu kan. Kalau ragu-ragu ya jangan. Dah malah itu lama. Cukup ya. Ayo Pak Yai. Sejarah Pak Yai. Jadi kan ketika terakhir habis Rasul itu zamannya zaman sahabat. Sampai lahir, kalau saya baca di ininya itu abad kedua barulah lahir imam-imam yang menyusun kitab-kitab seperti 4 maktab itu. Ada kekosongan dari sahabat sampai ke imam itu selama mungkin 1-2 abad. Itu apa masih runtuh yang hisabnya sampai apa putus di situ karena banyak pertanyaan atau banyak omongan bahwa hadis-hadis yang sekarang itu diciptakan di abad kedua oleh mazhab-mazhab tersebut gitu. Kemudian yang kedua, ketika zaman sekarang kan zaman modern, kita banyak, saya juga nggak tahu pas nyari ilmunya kebanyakan alhamdulillah di YouTube juga. Ketika di YouTube juga kita lihat berburu apa kita masuk muridnya dalam menjalankan yang disampaikan gitu, sehingga dapat pertolongan atau bayat atau ketika kita salah gitu mengambil guru dalam guru di YouTube tersebut, saya YouTube. Itu aja Pak Yai antara hubungannya. Ya, makasih. Jadi paling dekat dengan Rasul itu sahabat. Pengikut sahabat namanya tabi'in. Pengikut sahabat namanya tabi'in. Zaman Rasul, zaman Nabi Muhammad, Quran itu belum berbentuk. Jadi ketika turun Al-Quran 10 ayat dihafal, turun 15 ayat dihafal, sampai hafal 6.600. Seperti gini, sekarang saya ngasih 15 ayat hari ini, besok lagi 10 ayat, ketara semuanya, nggak ada yang nulis. Timbul dari mulai sahabat yang ketiga Utsman bin Affan, itu khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, baru ada pemikiran-pemikiran untuk dibukukan. Takut nanti akhir zaman itu orang nggak paham Al-Quran. Jadi buktinya kan kita nikmat. Coba kalau nggak ada ide Utsman, ya kita harus nalar gitu. Itu bagian nasab, karena zaman Rasul itu tidak harus ada imam, karena langsung zaman Rasul sampai diganti oleh Sayyidina Ali. Maka timbul zaman tabi'in, pengikut sahabat, disitulah mulai membukukan apa yang terjadi. Bukhari itu orang kampung Bukhari
Bukhari abad kelima, karena pada waktu itu ada orang Belanda namanya Al-Holland memasukkan hadis, bikin hadis palsu. Ratusan ribu memasukkan hadis katanya dari Rasul, padahal enggak gitu, memasukkannya itu sampai dibunuh. Ketika dibunuh merasakan puas, saya puas sudah memasukkan hadis. Maka orang kampung Bukhara, seorang ulama besar menyusun hadis. Itu sebenarnya abad kelima. Disusun itu benar, diteliti sampai benar nggak ini hadis itu dari mana diteliti satu hadis ya. Seperti innamal a'malu binniyat, oh dari anu terus diselisih, kepentok tulis dalam hadis Bukhari, itu Bukhari itu yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul yang sahih, bukan yang ngarang hadis. Itu mengumpulkan pembicaraan Nabi, dikumpulkan tapi yang benar, sampai diteliti di jalan-jalan. Aduh, berapa sampai Bukhari itu setelah selesai direndam di dasar laut, tapi tidak hancur. Kesolehan Bukhari pada abad 5 belum ada. Abad 2-3 itu belum ada hadis. Tapi bermadhab Bukhari karena bermadhabnya Imam Syafi'i. Memang imam-imam itu lahir abad kedua, ketiga, keempat. Imam Bukhari bermadhab Imam Syafi'i. Makanya ada orang nggak bermadhab hadisnya tapi ngambil dari hadis Bukhari. Orang mau bisa baca hadis dari mana? Apakah pernah zaman Rasul? Enggak. Kita tidak boleh bermadhab. Tuhan ceramah itu kan, madhab apa-apaan? Kamu tahu dalil hadis dari mana? Dari Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu siapa? Bukan sahabat, bukan tabi'in yang ngumpulin hadis. Berarti kamu percaya ke Bukhari, nantang itu. Kalau saya pikir aku Rasul ke makom Rasul. Ada. Itu abad Imam Bukhari sendiri bermadhab Imam Syafi'i. Yang ngarang jadi sekarang ada orang ngambil dari kitab Bukhari tapi nggak mau bermadhab. Yang ngarang kita itu juga bermadhab, model gitu kan. Berarti aneh. Paham ya? Jadi susunan seperti itu. Terus yang kedua tadi? YouTube. Oh iya. Jadi itu untuk penyempurna saja. Jadi mau ilmu itu dari mana saja didapat, tetapi kita harus punya yang betul-betul gitu ya, seperti sekarang berguru ke saya, nanti untuk melengkapi, menyempurnakan itu dari situ. Karena ada yang memang harus berhadapan itu berguru itu harus berhadapan dan bertanggung jawab, terutama masalah obat. Obat harus ada resep dokter ya, jangan sampai kita ngamalin diri yang tidak berguru di YouTube, baca surat anu atau baca amalan anu sekian terus saja diamalkan, jangan tuh. Atau baca buku mujarobat, baca ini nanti kayak baca sendiri, jangan. Harus ada dokternya. Sama dengan beli obat, kita harus ada resep dokter dan dokter yang tahu ada resepnya itu. Tapi kalau yang umumnya nggak harus ada resepnya, memang dari Rasul setiap habis sholat baca subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, itu sudah dari Rasulnya, nggak ada masalah itu. Obat umum itu mau obat ame kuman umum itu. Tapi kalau obat spesialis harus tahu dokternya, harus spesialis itu. Subhanallah alhamdulillah. Kan orang suka ada yang stres kan, baca di buku. Saya sering obatan itu, yang baca di buku diamalin, akhirnya stres karena nggak ada petunjuk. Itu yang dimaksud berguru itu. Tapi untuk menyempurnakan bacaan sholatnya ini itu dicari monggo gitu kan, untuk menyempurnakan. Tapi tetap ketika ada pemahaman nyimpang, ini kan dari siapa judulnya dikeluarkan, jangan-jangan dari Wahabi, dan dari ini kan, ini yang perlu diteliti itu kan. Oh channel sini membacanya Allahu Akbar, Allahu Mabait baini kan gitu kan. Ini dari mana? Ya bah Google-nya siapa? Tapi ya yang benar, saya juga suka buka Google gitu kan. Masalah NU mau tahun sekian, tahun saya kan ada di situ kan.
Itu kan untuk ilmiah, kita harus membaca, harus. Ya. Tapi tetap kita punya guru yang akan memberikan petunjuk dan membawa ke arah yang ini. Jadi kalau naik angkot harus lihat supirnya, kalau nggak ada supir takut tuh. Naik kendaraan, oh ada supirnya. Tidak anggap supirnya, kalau supirnya jurik jangan dibawa kemana. Boleh untuk penambahan wawasan ilmu. Tapi kalau ada yang kurang paham nanti ditanya gitu, di YouTube. Cukup. Mana? Oh. Nah, jadi kan berjanji ini karangan Habib yang sekarang itu kumpulan-kumpulan sholawat itu tidak ada masalah. Sholawat kalau wiridan itu sholawat itu penetral, itu sip durur. Jadi berjanji debat itu bacaan intinya sejarah Rasul, sejarah lahir Rasul itu mau dibaca bagus, nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang ngamalin ini ya kemarin ngamalin ya Latif, ngamalin ya Karim, nanti kalau stres itu diobatinya sama sholawat. Jadi sholawat itu kan ada dampaknya, menetralkan gitu kan. Kalau bahasa minum susu jadi menetralkan virus gitu ya. Apa yang dibaca sholawat nggak ada dampak, jadi stres enggak, dampaknya positif semuanya. Untuk sholawat itu ada yang disusun oleh ulama-ulama abad ke-5, abad ke-3 itu kan, seperti berjanji, debat. Ada yang kesini yang sering oleh Habib, yaitu tim durur itu ya. oleh Habib sekarang suka populer kalau mau muludan bacanya itu. Ada yang baca berjanji seperti tadi dibaca. Itu karangan-karangan ulama-ulama kesini. Intinya baca sholawat itu kan ribuan. Intinya membaca sejarah Rasul. Abdul Ibla Bismillatil Aliyah itu kan menerangkan Rasul mulai lahir sampai masa bujangan, sampai masa nikah, sampai meninggal di mana, itu sejarah dibaca. Monggo, nggak jadi dampak, nggak apa-apa. Namanya sholawat itu. Sholawat apapun ketika dibaca tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dibaca karena itu sifatnya amiyah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Perintah Allah. Cuma sholawatnya beda-beda. Jadi sholawat itu banyak. Yang pendek kan sallallahu ala Muhammad, paling pendek itu sallallahu ala. Jangan sallallahu kurang nggak pakai Muhammadnya gitu. Mas Hakim paling pendek kan sallallahu, ya pakai Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di bulan Maulid itu minimal 300 tuh. Paling pendek tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu harus diusahakan sehari itu 300. Paling pendek sallallahu ala Muhammad. Mau dilagamkan dia ya itu. Cukup ya, jam 9 ya. Biar saja, mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehat semua keluarga kita, keinginan kita dikabul oleh Allah, anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Syiril Fatihah.